Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Akan tetapi, tahukah viewers, negara kedua yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, namanya ialah Madagaskar. Kepulauan ini terletak di Samudra Hindia, di sebelah timur pesisir Afrika, tepatnya di timur Mozambik. Sebelum Medi membahas negara ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Madagaskar merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia dan pulau terbesar keempat di dunia. Memiliki populasi sebanyak 28,92 juta jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah sebesar 587.041 km persegi. Madagaskar memiliki ibu kota bernama Antananarivo. Kota ini terletak di bagian tengah pulau yang berjarak 144 km dari pesisir timurnya. Bangsa yang mendiami negara ini disebut bangsa Malagasy, yakni suatu bangsa dari gabungan kelompok etnis yang merupakan penghuni asli wilayah Pulau Madagaskar. Studi genetik terbaru mengenai bangsa Malagasy menunjukkan bahwa mereka memiliki campuran nenek moyang dari Afrika dan Asia. Tiga populasi Malagasy seperti Temoro, Vezo, dan juga Mikea memiliki perbandingan sekitar 70% keturunan Afrika dan 30% keturunan Asia. Sehingga apabila kita mengunjungi negara ini, suasananya lebih terasa seperti di Asia Tenggara daripada di Afrika. Hal ini bisa dilihat dari bentangan alamnya, bahasa, budaya, dan keadaan sosial masyarakatnya. Bahasa yang dipergunakan di negara ini sebagai bahasa nasional ialah bahasa Malagasy. Bahasa ini dikelompokkan ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Malagasy digunakan sebagai bahasa ibu oleh kebanyakan penduduk Madagaskar dan oleh orang keturunan Malagasy di tempat lain. Bahasa Prancis juga masih dituturkan di Madagaskar, serta menjadi bahasa resmi di negara ini. Pulau Madagaskar dipercaya pertama kali dihuni oleh manusia sekitar 2000 tahun yang lalu. Para pedagang Arab memasuki wilayah ini sekitar tahun 800 sampai 900 Masehi, ketika para saudagar mulai berdagang di sepanjang pantai utara Madagaskar. Orang Eropa pertama yang diketahui melihat Pulau Madagaskar adalah seorang kapten kapal Portugis. Namanya ialah Diego Dias. Ia melihat pulau ini pada tanggal 10 Agustus tahun 1500, setelah angin menghempaskan kapalnya keluar haluan dalam perjalanannya menuju India. Sang kapten pun menamai pulau tersebut Santo Laurentius. Baru pada tahun 1700-an, bangsa Prancis mencoba membangun pangkalan militer di pantai timur, namun menemui kegagalan. Pada awal abad ke-19, satu-satunya pemukiman yang berhasil diklaim bangsa Prancis adalah di Pulau Santa Maria. Sementara itu, selama tahun 1700-an, suku Sakalafa di pantai barat mendirikan kerajaan yang pertama di Madagaskar. Dan pada tahun 1810, suku Merina, saingan suku Sakalafa, mendirikan kerajaan yang daerah kekuasaan mereka meliputi sebagian besar wilayah Madagaskar. Pada masa inilah penguasa mereka bernama Radama I menjalin hubungan yang baik dengan bangsa Eropa, yakni Britania Raya. Namun, hubungan ini menjadi retak setelah istri raja naik tahta, yakni Ratu Ranavalona I. Sang pengganti meneror negaranya selama 33 tahun. Hubungan Madagaskar dengan Eropa baru kembali pulih setelah Ranavalona I meninggal dunia. Prancis menginvasi Kepulauan Madagaskar pada tahun 1883 dan pada tahun 1896 baru menguasai pulau yang kemudian menjadi koloni Prancis. Prancis menguasai Madagaskar sebagai sumber untuk memperoleh kayu dan rempah-rempah eksotis seperti vanili. Bangsa Malagasy pernah melakukan 2 kali pemberontakan besar melawan kekuasaan Prancis, yakni pada tahun 1918 dan tahun 1947. Namun, Madagaskar baru bisa memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 26 Juni tahun 1960. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Madagaskar adalah Kristen, sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan republik semi-presidensial. Walaupun olahraga nasional di Madagaskar adalah rugby, namun olahraga yang paling populer bagi para penduduk Madagaskar adalah sepak bola. Nah, apakah viewers pernah menonton film animasi yang berjudul Madagaskar? Dalam film tersebut ada tokoh hewan yang menjadi ikon dari film Madagaskar, yakni hewan lemur. Dalam film animasi Madagaskar, tokoh ini diberi nama King Julian.
di mana dia menasbihkan diri menjadi raja dari para lemur dengan karisma dan sedikit kemampuan memimpin. Tahukah viewers kalau hewan ini dianggap suci di Madagaskar? Sebab menurut mitos yang ada menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara lemur dengan manusia melalui nenek moyangnya. Namun sangat disayangkan nih viewers, hewan lemur termasuk hewan yang terancam punah menurut Lembaga Internasional untuk Konservasi Alam, yakni Union for Conservation of Nature. Para ahli konservasi mengatakan hewan ini berada di ambang kepunahan. Ini terjadi karena perburuan liar dan habitatnya yaitu hutan tropis hancur akibat pembalakan liar. Saat ini terdapat sekitar 103 spesies lemur di Madagaskar. Sebagai negara kepulauan, tentunya Madagaskar memiliki bentangan alam yang indah dan sudah pasti menjadi tujuan wisata mancanegara. Tempat wisata apa saja yang menarik untuk dikunjungi di negara ini? Mari kita lihat. Yang pertama ialah Royal Hill of Abohimanga. Madagaskar memiliki sebuah monumen bersejarah yang termasuk salah satu dari situs warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Situs ini bernama Royal Hill of Abohimanga. Royal Hill Abohimanga, atau juga sering dikenal dengan Rova, adalah desa bersejarah yang dulunya menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan Madagaskar. Dinding di sekeliling desa ini dibangun pada tahun 1847 menggunakan perekat campuran dari putih telur dan jeruk nipis. Di tempat ini, wisatawan dapat melihat bangunan-bangunan bersejarah yang dibangun dengan unik, sehingga wisatawan dapat merasakan suasana kehidupan orang zaman dulu. Tempat yang kedua ialah Baobab Avenue. Pernahkah viewers mendengar pohon baobab? Nah, pohon yang cukup besar ini dapat kalian lihat di kawasan wisata di Menabe. Tinggi pohon ini mencapai 30 meter dan hanya tumbuh di kawasan ini. Pohon baobab biasanya tumbuh berjejer sehingga membentuk seperti gang yang membuat pantulan cahaya matahari di antara pepohonan terlihat mempesona. Apabila kita hendak melihat keberadaan pohon baobab, maka kita harus menempuh perjalanan selama 12 jam dari ibu kota Madagaskar. Karena kondisi jalan yang kurang baik, maka untuk menuju ke lokasi ini disarankan untuk menggunakan mobil 4x4 agar perjalanan lebih mudah. Tempat yang ketiga ialah Nosy Be. Ini adalah kawasan wisata pantai yang indah. Di pulau ini terdapat pantai dengan pasir putihnya yang membentang dan laut jernih berwarna biru muda. Terdapat juga fasilitas restoran yang menyajikan aneka makanan laut yang lezat. Selain menikmati hidangan di restoran di kawasan pantai, kita juga dapat melakukan aktivitas wisata alam bawah laut yang tentunya seru dan menyenangkan. Pulau kecil yang satu ini tentunya menjadi salah satu destinasi yang populer di kalangan para turis karena suasananya yang sangat asri. Tempat yang keempat ialah Tsingy de Bemaraha. Ini adalah cagar alam dengan luas sebesar 666 km persegi. 90%-nya merupakan batuan kapur tajam dengan ketinggian 10 meter. Menariknya, cagar alam ini tidak dihuni oleh manusia selama berabad-abad. Tempat wisata ini berada di bagian barat Madagaskar, tepatnya di Melaky. Keindahan dari kawasan ini menjadikannya salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1990. Jika hendak pergi ke tempat ini, maka dipastikan para pengunjung harus memiliki kondisi tubuh yang prima karena medan yang cukup sulit dan fasilitas yang minim di kawasan ini. Dari Bandara Morondava, kita perlu menempuh perjalanan sekitar 7 jam. Oke, demikianlah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata menarik yang ada di negara Madagaskar. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa kita kunjungi di negara ini. Semoga informasi yang Medi sajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!